Waalaikumsalam warahmatullah. Bolehkah kita berkawan sama bencong? Astagfirullahaladzim. Kenapa lagi gilanya kawan itu? Ya jangan tanya. Tadi Rasulullah berkata, nanti ada yang empat orang bencong ini apa tak maksud empat muka empat tahu deh. ACDC. Maju kena mundur kena. Maju kena mundur pun kena. Ada lagu ya? Iya. Ada. Ya. Itu masalahnya. Hati-hati, beda deh kalau asli bencong itu beda. Tapi kalau dibuat-buatan, kadang-kadang orang kan membencongkan diri. Ya kan ada. Kalau tengok bendanya besar daripada alu awak ini. Ini ngapa nih? Ya. Ini bukan sekayu lagi, ini sebatang dah. Sebatang dah. Ya, kalah yang selam tuh dengan pempek besar tuh mana nih? Yang belum memotong tuh. Lenjer. Itu aja ya. Jangan berkawan-kawan itu. Nah. Waalaikumsalam warahmatullah. Apa hukum jika mencintai istri orang? Astagfirullah. Kenapa memang perempuan itu kurang dunia, Pak? Bini orang dicintai laki jahanam itu. Nah, apa hukumnya? Iya, apa kerja itu tuh? Ya. Masih banyak perempuan gadis ya? Masih banyak. Itu ada yang bertanya itu. Dosa bertanya kau gitu tuh, enggak boleh. Ya. Tapi ini orang dicintai. Ya. La ilaha illallah. Kurang betina apa? Iya. Tidak bisa kita betina lah. Kita aja lah ya. Nah, bertanya apa kau? Saya tidak bertanya aku tengok nih. Tak jadi dia mundur bertanya. Ya. Babul fil mukhannisin. Apa tuh? Apa tuh? Seorang laki-laki yang bertingkah laku seperti perempuan. Ini bencong itu. Bancir kata orang Banjar. Kalau bilang wadam ya. Banci. Ya, tingkah dia setengah 12. Jantan tapi betina. Masih tungkal gitulah ya. Qala haddatsana Abu Bakar bin Abi Syaibah haddatsana Waqi'un an Hisham bin Urwah an abihi an Zainab binti Ummi Salamah. An Ummi Salamah anna Nabi sallallahu alaihi wasallam dakhala 'alaiha fasami mukhannatsan wa huwa yaqulu Abdullah bin Abi Umayyah iyaftahillahu ta'ifa ghadan dalaltu ka'alam ra'atin tuqbilu bi arba'in wa tudbiru bi thamanin. Faqala Rasulullah SAW akhrijo min buyutikum. Ayo baca betul buatnya suara bahasanya. Bismillahirrahmanirrahim. Bab laki-laki yang menyerupai wanita. Ada tak di sini? Nah, kalau ada keluarkan. Nah, tu akhrijo itu baca. Telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abu Syaibah berkata telah menceritakan kepada kami Waqi' dari Hisham bin Urwah dari ayahnya dari Zainab binti Ummu Salamah dari Ummu Salamah bahwa ketika Nabi SAW masuk menemuinya beliau mendengar seorang laki-laki yang menyerupai wanita bencong tadi berkata kepada Abdullah bin Abu Umayyah jika besok Allah membuka kota Taif sungguh akan aku tunjukkan kepadamu seorang wanita yang jika ia menghadap ke arah depan ia memiliki 4 leher dan jika menghadap ke belakang maka ia memiliki 8 leher. Apa tuh maknanya? Dia baik. Maka Rasulullah SAW pun bersabda, keluarkanlah dia dari rumah kalian. Ada bencong tapi balik. Tidak ditunggu yang tukang pakaian pengantin. Ya, sekarang tukang pakaian pengantin tuh itu gagal bukan? Pulang, teruknya pula. Dia tak boleh dengan orang laki-laki ganteng, dia mulailah dia gelisah dia. Dengan aku lari dia. Gila bapak kami mas mungkin. Ya, jadi itu tadi. Pernah Habibullah SAW berkata di itu ada juga di hadis Bulughul Maram itu ada. Ya. La'ana Rasulullah SAW
al-mutakhannitsina birrijal wal mutarajjilina minan nisa. Ya Nabi SAW, Allah melaknat laki-laki yang memperempuankan diri, perempuan yang melaki-lakikan diri itu. Jadi dengan segi apapun, pakaiankah, bentuk gayakah, jangan ikut-ikut. Itu masing-masing dengan gayanya. Paham tak? Nih, begini, cuma malam kira malam minggu ni macam mana kira? Ah, tu. Siapa yang nak nyipok ya? Ya. Pergi jalan ke jalan jambatan bengkok, katakan, nah, lain nampaknya ni. Ada bozo baru pula ni. Ya. Nah, itu tadi ya. Kalau celak mata tak apa, kita bercelak mata aja kalau kita tak biasa dengan ngapa pula sih kok ni. Padahal tu sun. Nah, tapi orang tak biasa. Jadi kalau sunnah juga tapi hati-hati kan di daerah itu kalau kira-kira orang ragu, hati-hati ya. Tadi ya. Nah, kan kalau biasa bintang film digas gincu kan tipis ya, merah-merah. Maka itu kan urusan wanita seperti itu, bukan urusan laki-laki. Itu sajalah ya. Kenapa dia mau tanya? Bacakan dulu. Assalamualaikum Ustaz. Nah, apa hukumnya memainkan pernikahan? Contohnya seperti tugas sekolah dengan menyebut nama orang tua asli. Kalau dia bersandiwara tapi tak ada walinya di situ, itu sebagaimana pelajaran tidak masalah. Tapi kalau ada wali ngomong itu bahaya. Saya pernah terjadi dulu di madrasah Solotiyah itu, saya dengan teman itu sama Ustaz Nuruddin, sama-sama kami dulu di Makkah. Jadi yang teman kita ini satu tua dari saya sedikit, itu orang dari Madura. Yang punya anak kecil sekian 4 tahun 5 tahun tuh orang dari Ampenan Lombok. Jadi kita Syekh Abdullah Al-Lahji itu yang menulis 40 hadis arba'in itu. Jadi berguru di madrasah itu. Nah, begini dia main-main tadi masalah hukum fikih itu. Jadi beginilah, jawaz tu kabi binti bimahri kada kada, coba kabil tu katanya. Aku nikahkan kepada anakku, terima dia bilang. Nah, jadi kata guru waka, nah, itu jadi dah. Nah, menyesal tu bapaknya. Bapaknya tapinya, kalau maknya main tak apa-apa. Maknya, karena bapak tu ada wali. Jadi kalau punya anak yang macam coba kau main dengan dia ni. Aku nikahkan nak kau kata, rokok kau apa? Ya, apalagi dengan ini hati-hati kau. Kalau kena sekayu. Ini ada orang sekayu ni. Hati-hati kau. Ya, anak perempuan hati-hati. Bapaknya tak boleh. Kalau ibu tak apa main-main. Kalau ibunya tak apa-apa. Nah, samalah di apa permainan, kadang di apa tamsiliyah itu drama masalahnya, film tak apa, tapi jangan ada bapaknya di situ ada. Tak boleh tersebut itu ya. Maka itu terjadi. Nah, jadi nikah itu tak boleh main-main kan tersebut itu ya. Itu sajalah. Kalau sekedar main film segala itu tidak masalah. Kalau memang ada di sekolah itu praktik tidak apa-apa, tapi tidak boleh orang tuanya model begitu ya. Iyalah orang tua asli lah. Ada orang tua yang aneh, yang tidak asli ya, imitasi. Nah, kalau bapak angkat tidak masalah ya, apalagi kalau bapak banting. Kenapa ada lagi yang tanya tuh? Nah, bacain siapa tuh? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ketika kita sholat berjamaah di masjid, tiba-tiba terjadi gempa, apakah kita lanjutkan sholatnya? Antara dua saja. Nah, lanjut kalau tahan. Kita bisikkan karena HP itu ada kemarin tuh orang dari India apa? Ketika gempa, dibuang begini, ada kan? Tuh, saya ada juga. Dengan iman kau, kalau kau masih sayang anak bini kau, masih kau keluar. Ya, kalau kata saya matilah kau di situ. Ya, itu bahasanya keimanan orang. Di zaman dulu ada seorang ulama ketika gempa besar. Itu masjid beton juga di kita. Orang pada sibuk dah, kiai itu nih di dalam tuh. Sekali dia pas orang masuk dia masih salat. Ada orang yang khusyuk begitu. Karena orang khusyuk pada Allah yang jaganya. Nah, itu kita ini tak ada khusyuk. Mana ada khusyuk? Jadi sekarang ni tak mati lampu. Nah, padam pula dia bilang. Itu ya, orang khusyuk tak. Kita tengok ada beliau tu di situ Mas. Itulah sana. Makanya kalau gempa terjadi itu biasa anak-anak yang kecil tu yang bebas, karena budak suci, budak bersih. Itu rata-rata. Ya, jadi kita yang tua-tua ini bukan bersih tambah kotor. Ya, itulah jadi kita tak nengok. Makanya anak-anak kecil-kecil dia matanya itu apa macam CCTV. Dia nengok tu apa-apa tu karena dia bersih. Nah, tu kan sudah besar macam ini tak ada lagi ni. Nah, tu saya nengok berdina. Ya, betul. Nah, itu pandai baca. Tengok matanya itu dah lain. Ya, malam minggu nak pergi dah. Ya, tahu ngebeng dah, tahu ngengkeng tu. Ya. Itu sajalah ya. Mulai itu gatal tanduk. Niang dah. Ya, jadi ya.
Itu saja. Ada lagi? Apakah orang tersebut dapat mati syahid kan? Bisa dikatakan mati syahid Kenapa? kalau gempa jatuh? Kalau gempa, ada gempa kau lari. Yang kau diam situ mati sakit. Pas gerepok, gelombang kita tak sadar, itu beda. Tapi kalau jelas gempa, apalagi duduk di rumah miring, duduk, jangan duduk situ. Itu penyakit. Ya, itu saja. Ya. Kalau pergi mati syahid, kau pergi ke Palestina sana sekarang. Ya, Ustaz bantulah tiket separuh. Pergilah. Mudah-mudahan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Aman kan sih kok, kan ngabiskan nasi tunggal. Ketawa dia dengar. Aduh, dia bilang, ya kita ada guna hidup kan, semua separuh hidup lagi. Separuh dah hidup. Ya, kalau orang tak berbini separuh hidup. Separuhnya lagi mati. Nah, kalau semua selesaikanlah. Paham tak? Ya. Kenapa? Baca. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bolehkah kita berkawan sama bencong? Astagfirullahaladzim. Kenapa lagi gilanya kau ini? Ya, jangan tanya. Tadi Rasulullah berkata, nanti ada yang 4 orang aja nih, apa tak maksud 4 muka 4 tahu deh. ACDC. Maju kena, mundur kena. Maju kena, mundur pun kena. Ada lagu ya? Ya. Ada. Ya. Itu masalahnya. Hati-hati. Beda deh kalau asli bencong itu beda. Tapi kalau dibuat-buatan, kadang-kadang orang kan membencongkan diri. Ya kan ada. Kalau tengok bendanya besar daripada alu awak ini. Ini ngapa nih? Ya. Ini bukan sekayu lagi, ini sebatang dah. Sebatang dah. Ya, kalah yang selam tuh dengan pempek besar tuh mana nih? Yang belum memotong tuh. Lenjer. Itu aja ya. Jangan berkawan-kawan itu. Saya ya bakalan kau. Ya, hati-hati itu sajalah ya. Bahaya itu. Tapi dia begitulah ketahuan nanti. Kalau dia tuh itu rata-rata tak suka dengan perempuan rata-rata. Ya ada dia. Kalau laki-laki itu yang ganteng lah, gelisah dia. Hanya dia kadang mukanya gede-gede gitu. Itu payah sudah. Jangan kawan itu. Ya. Itu ajalah ya. Berjauhlah sebuah usaha itu ya, itu sajalah. Orang bilang itu waria ya. Ya, wanita pria. Makanya bahasa Inggris juga tidak ada maknanya apa sih? Dia kalau itu banci masuk. Kalau he ada he laki-laki, he him his. Perempuan she her has masih ada. Kalau banci tak ada, cuma it itu it. Tuh. Tak ada. Iya. Ada kan? Jadi orang bahasa khunsa, bencong. Jadi mukhannat itu artinya membencongkan diri. Ya, ada khunsa muskil, itu punya 2 alat. Muskil tadi ya. Itu saja. Ada yang ganti kelamin tak boleh. Ada ganti kelamin jantan dia betina jadi jantan. Orang tak kawin ini kata orang, gila kawin itu. Ada kan? Dah mati semua dah orangnya. Itu saja. Tanya apa? Yang berkawan itu kau udah bini tak ada. Balak 17 masuk. Oh dia punya punya kepengen harapan banyak yang goda-goda dah ya. Yalah. Kata Nabi, "Faqala Habibullah SAW, akhrijuh min buyutikum, keluarkan dari rumah kau itu orang." Nah, jangan diajak. Ini kan manten kan orang gitu banyak kita nih. Bahaya kita. Ya. Qala haddatsana Yaqub Ibnu Humaid Ibnu Kasib haddatsana Abdul Aziz Ibnu Abi Hazim. Nah. An-Nuhailin nun ya. An Suhailin an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la'anal mar'ata tashabbahur rijal war rajula yatashabbahu bin nisa. Nabi maknatu matrudun an rahmatillah, dan ditolak daripada rahmat Allah, tendang habis. Nabi melaknat perempuan menyerupai laki-laki, laki-laki menyerupai perempuan. Dengan cara gaya, dengan cara perempuan sekarang banyak pakai laki-laki pakaian ikut-ikut, ada kan? Kau cari bini semuanya kongsi celana, dia pakaian sama-sama bang juga, padahal tak boleh gitu. Ya, makanya kita apa pakaian jangan usaha tersebut. Ini budak-budak laki-laki beranting-anting ya kadang. Banu sini juga, betul tak? Ngapa boleh gitu? Ya Allah Akbar, itu saja. Nah.
Ada yang mau tanya lagi? Bacalah tuh. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullah. Apakah boleh wanita yang sedang haid beristirahat di garasi masjid? Wanita yang sedang haid beristirahat di garasi masjid. Di garasi itu kan depan mobil. Nur Iman tuh garasi depan, silakan duduk di situ. Halaman juga tak apa, halaman masjid itu. Apa nama teras ya namanya? Tak apa-apa ya. Tidak masuk masjid. Kalau sudah salat nanti baru masuk. Tapi boleh di situ ya, masuk di masjid. Nah, Habibullah SAW berkata kalau di dalam fikih apabila datang bulan itu 9 macam yang diharamkan bagi orang datang bulan. Pertama, haram salat, tawaf, baca Quran, pegang Quran, bawa Quran. Hubungan suami, puasa. Itu 7 dah. Kemudian main. Tahu main? Main apa? Itu datang bulan. Kemudian laki-laki juga hati-hati juga, tidak boleh gosok sana gosok sini, karena nanti lari ke situ juga. Nah, yang ke-9 masuk ke masjid. Masuk ke mas, tak dibolehkan. Ya, ada ulama berkata kalau pakai pampers tak apa, dia bilang. Tapi itu kaulnya dhaif. Karena ya, kaulnya dhaif. Kalau pampers itu bahasa orang Banjar itu kancut namanya. Iya kan? Kancut tak? Bahasa Melayu apa namanya? Kancut ya tak? Ya. Terserah aja bilang ya masalah itu ya itu diantaranya. Dan haram kalau ada bini datang bulan apa saja boleh dilakukan illa nikah, kecuali masuk ke sini 1 jengkal daripada pusat tidak boleh diganggu-ganggu. Yang lain boleh tersebut itu ya. Tapi bini kau bukan pacar. Ini mana yang tukang pacar datang malam budak-budak ya, ini bakal kena bantai itu datang ya, paham tak ya, jangan lama-lama ya. Itu saja. Ya, 9 dah, perhatikan. Ya. Naam. Ada lagi? Qala haddatsana Abu Bakar ibn Khallad al-Bahili, qala haddatsana Khalid ibn al-Harits. Haddatsana Syu'bah an Qatadah an Ikrimah an Ibn Abbas anna Nabi sallallahu alaihi wasallam la'ana al-mutasyabbihin minar rijal bin nisa. Nabi melaknat penyerupaan laki-laki ya, punya laki-laki dengan wanita. Dan kebalikannya, wa ana Habibullah sallallahu alaihi wasallam nisa birrijal, dan Nabi juga melaknat daripada wanita-wanita ya ada menyerupai laki-laki. Dah, kelar kan sudah masalah itu. Nah, jadi kita pakai apapun jangan sampai kita lawan jenis kita itu kita pakai pakaian itu. Rambut ke gaya betina, gaya perempuan jangan juga. Celak macam perempuan, hati-hati juga. Gigi macam betina, ya juga, hati-hati. Nah itu kan begitu teh. Ya itu saja. Ya apapun bentuk yang lawan jenis kita yang pakai. Itu saja ya. Nah itu tadi. Kenapa? Ada lagi tanya itu? Baca walaupun tak jelas. Bacalah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apakah boleh wanita yang mau full puasa Ramadan tetapi memakan obat biar enggak jadi haid? Tengok dulu obatnya. Jadi kalau obat itu jauh lama untuk kebaikan maka baik obat itu dimakan. Kalau untuk berzina tidak boleh, ini tak makan sebanyak bunting. Gawe prostitusi berusaha itu obat. Jadi obat itu kan dikata tiga hal, dilihat, diteliti baru dibeli. Dilihat, diteliti baru dibeli. Jadi tengok tuh, pertama kehalalannya, yang kedua BPOM-nya, Badan Pengurus obat dan makanan. Yang ketiga konten expire-nya. 3 itu. Kalau sudah ada halal silakan. Ya, tengok. Tuh, ada orang pergi haji, kadang banyak orang wanita itu kan sedang datang bulan. Kita dianjurkan untuk suntik yang sebulankah, yang 3 bulankah ada umrah, bisa tersebut itu suntik yang hal untuk kebaikan. Jangan suntik itu dia nak cari suntikan baru. Paham tak suntikan baru? Suntik kecil cari yang besar. Itu lain. Orang lain itu yang gunakan. Tak boleh jadi mukbang. Itu saja. Ya. Baca. Apa lagi? Saya mau nanya Ustaz. Bagaimana hukumnya orang yang menjual obat untuk aborsi? Nah, inilah tadi. Itu kan pembunuhan nasab. Ya itu kenapa tersebut itu ini banyak ada aborsi penguguran tersebut itu. Hal itu. Padahal Rasulullah berkata ujar Nabi
Tazawul walul wadud dal wadud fa innai mukasimukum, kawinlah pada perempuan yang banyak memperanakkan karena aku bangga dengan umatku hari kiamat. Karena mau kau batasi. Ya, aborsi itu kan pengguguran nyawa. Maka ulama berkata kalau 4 bulan ke atas jangan lagi itu, 4 bulan ke bawah beda masalahnya. Karena belum bernyawa. 4 bulan ke atas kalau membahayakan di antara dua itu mesti satu dibebaskan. Nah, boleh dan hukum ditengok dulu. Mungkin sungsang bahaya atau di pinggangnya sempit mereka ibu itu mesti dua, satu di antara mesti diselamatkan. Ada hukum itu sebetulnya. Ya, sebenarnya kalau ada aborsi itu ada obat anti hamil, ada kan? Pernah beli? Hah. Ya, ada obat anti hamil. Padahal anti hamil itu gampang di kitab barakah tuh ada. Nah, coba nih kalau orang begini tapi jangan coba-coba orang lain. Itu. Terus pakai kondom sebetulnya. Tahu kondom? Tahu ya? Pernah niup ya? Nah, tahu namanya kertas magic, tahu? Nah, tanya sama dia. Bisa beli. Nah, sekarang apa yang tak ada? Itu tadi di kitab barakah itu dikatakan di situ gampang. Jadi kalau langsung main, biar ibu-ibu udah nggak ada rumah nih. Ini malam apa malam nih? Malam minggu ya, malam panjang, panjangan benda dah, Pak. Nah. Jadi kalau sudah hubungan itu dia ada apa nama jahe, tahu jahe? Kata orang baca tipakan jahe, tahu jahe? Nah tuh jahe yang segar tuh, tumbuk, kasih, tuh apa namanya? Ya dengan air panas saja. Nah ini udah apalah aku buka dikit ya dah. Ya nanti kalau sudah hubungan sampai perempuan sudah minum aja udah selesai dah. Dia tak ada bunting itu. Karena dia panas, dipecahnya sperma itu. Paham tak tuh? Kau jangan coba kemana nyobanya? Iya. Nanti cari-cari jalan pintas pula katanya. Ada tak jalan anu? Nah, jadi apa namanya? Apa namanya? Apa solusi ya? Ada tak solusinya? Siapa botak kah? Siapa solusi? Bikinan kau datang cari solusi deh. Tersinggung lah, memang sengaja. Ya, itu saja. Ya. Nah, baca. Ada tuh lagi. Nah. Apa tuh? 2 tak apa. Baru ini. Ya. Waalaikumsalam warahmatullah. Apa hukum jika mencintai istri orang? Astagfirullah. Kenapa memang perempuan tuh kurang dunia, Pak? Bini orang dicintai laki jahanam itu. Nah, apa hukumnya? Iya, apa kerja itu tuh? Ya. Masih banyak perempuan gadis ya? Masih banyak. Itu ada yang bertanya itu. Dosa bertanya kau gitu tuh, tak boleh. Ya. Tapi ini orang dicintai. Ya. La ilaha illallah. Kurang betina, Pak. Iya. Tidak bisa kita betina lah. Kita aja lah ya. Nah, bertanya apa kau? Saya tidak bertanya aku tengok nih. Tak jadi dia mundur bertanya. Ya. Babu tahniatin nikah. Ini mengucapkan apa? Selamat dalam pernikahan. Selamat ya. Apa nih? Ada barakallahu laka wa ba'a. Itu baca doanya ya. Qala haddatsana Suwaid bin Sa'id haddatsana Abdul Aziz ibn Muhammad ad-Darawardi an Suhail ibn Abi Salih an abihi an Abi Hurairah anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza raffa'a qala barakallahu lakum wa baraka alaikum wa jama'a bainakuma fi khairin. Habib Nabi SAW itu kana idza raffa'a. Raffa'a itu maknanya ya idza arada ayyad wa birrafa wa al-iltinam wal ijma' wa qila ay idza hanna wa da'a wa kana min du'aihim abil tazawwud ay yaqulu birrafa wal banin panah anhu. Jadi orang-orang jahiliyah dulu dia kalau mudah-mudahan selamat anak sampai anak cucu. Birrafa itu dilarang Nabi SAW. Yaitu jahiliyah. Ya birrafa wal banin. Tuh, saya ketika kawin di Mekah dulu, ada salah satu di antara ibu-ibu kita tuh kasih amplop kecil amplop tuh. Dia birrafa wal banin. Tuh, ada yang begitu. Maksudnya karena dia saudara-saudara kita di Artong macam-macam.
Nah, ada kalau yang mengaji begini dia, barakallahu lakum. Ada wa baraka alaikum wa jama'a fi khairin. Jadi jangan heran masih ada paham-paham jahiliyah itu. Nah, itu tadi Habibullah SAW tadi apabila mengucapkan selamat bagi kedua mempelai itu, barakallahu lakum wa baraka alaikum wa jama'a bainakum fi khairin. Tuh, pada itu semua tuh mana kan? Nah, itu kan barakallah. Ada orang nyanyikan orang tuh. Ada yang nyanyikan orang. Tuh, itu doa ketika orang setelah akad nikah tadi. Itu saja. Pendek kan doanya itu. Ya. Kenapa tidak ada panjang-panjang? Kalau kita ada panjang-panjang doakan orang, aku ada tukang nikahkan orang nih, panjang buat tahlil lah macam-macam. Dia nyusahin orang kau nih bilang, sudah, balikan. Selesai. Mengantin dia nak cepat dia, bukan dia malas nunggu lama-lama tuh. Aku lama dah nunggu dia bilangnya. Ayam berkokok. Iya, si kok berpokok, ya, sebatang sekayu, tak tunggu lagi tahan. Betul lah. Manten itu mana suka nak lama-lama acara. Kita cuma sukakan mantu, dia tak tahan. Betul, makanya ada honeymoon tadi syahrul asal, bulan madu. Itu, ini kadang ada tukang nikahkan orang bersanjak lah apa belagu-lagu. Kau ni bilang orang nak kahwin. Nah, itu kalau dapat aku kadang aku tinggung betul, jangan panjang-panjang. Sudah doakan barakallahu wa barakalakum. Ya sudah, selesai. Yang penting akad nikah tadi sudah selesai. Ada suami, istri, ya ada wali, 2 saksi, ijab kabul, udah selesai. Doa, bawa amplop balik, udah. Tidak, betul tak? Nikah orang banyak cerita. Ini nak nengokkan aku ni hebat nikah. Botak kau aku bilang. Nah, tuh. Pada ada apa ya nikah tu? Dah lah. Bila kamu begini sudah selesai. Rasulullah kan begitu tak? Nabi punya apa kau? Aku nikahkan itu kau. Sudah. Tidak ada yang ikut sunnah Rasulullah. Banyak cerita. Padahal kan tunggal ini kan nikahkan orang banyak tuh macam-macamnya. Ya, dia nak lain daripada lain. Kasih cepat itu. Nah, cepat itu. Ya, itu saja. Baik. Belum pernah nikah ya? Ya, ada yang berkali-kali nikah sudah ada. Nah, yang sudah nikah sudah ada. Tuh. Ya. Beda, ya tak? Kalau orang sudah menikah tuh rindunya dahsyat. Kalau keliru salah jadi bangsat. Beda kalau kau bujang, kau belum tahu. Tapi kalau sudah tahu tuh, nah itu payah. Ibarat janda dengan MJ dengan gadis, dia tak tahu. Kalau MJ tahu sudah rasa botol. Nah, tuh tengok. Keluar semua setannya. Ya. Tahu dia kan botol tuh. Nah, cari dia nanti. Tahu dia. Karena dulu Sayyidina Adam alaihissalam itu kan ketika mau nikah dia dengan ibu kita Hawa. Masuk surga sepi. Del. Kata Adam, masuklah. Del sepi. Ada orang ada. Surga seindah itu masih sepi. Nah, Allah tidurkan sependam. Tapi bangun ada ibu Hawa itu di samping dia. Dekatilah katanya. Dekatilah. Perempuan dekati mana berani dia dekati. Jauh. Takut dia. Dekati. Paham tak? Dia tak tahu rasa botol dia. Pas tahu, ini dia mana betul tadi? Tanya itu tadi. Masalah itu cuma, ya kalau kau kaget. Betul ya? Itu aja Ustaz bilangnya. Ya. Itu memang sudah Allah berikan begitu tadi. Ada apa? Hidupan itu mesti saling sebut itu. Ya. Jangan mencintai yang beda-beda. Dan bini orang dicintai. Ada bini orang dicintai ada tak? Yang bertanya itu. Jangan yang megang kamera yang bertanya. Ya. Curiga juga aku. Ya, buat senyum lah ya. Hukum tu lah ya. Ya itu sajalah. Nah, ada yang tanya lagi tu? Ya, itulah ya. قال حدثنا محمد بن حدثنا محمد بن عبد الله حدثنا أشعث عن الحسن عن عقيل بن أبي طالب أنه تزوج امرأة من بني دشام. Jadi Aqil bin Abi Talib ini siapa nih? Saudara Ali bin Abi Talib. Kawin pada seorang perempuan daripada Bani Jusham, daripada marga. Faqalu birrafa wal banin. Selamat ya, itu bahasa orang jahiliyah sampai ke anak cucu. Ya. Faqala la taqulu hakadha. Jangan ngomong begitulah kau. Walakin qulu, katakanlah sebagaimana Rasul ngomong. Nah, ya Nabi, Allahumma barik lahum wa barik alaihim. Ada juga. Begitu, jangan lagi. Nah, mudah-mudahan barakah bagi mereka dan diberkahi atas
mereka. Berkah ya, selamat ya, mudah-mudahan. Tapi kalau pergi orang manten, kau salami lakinya saja, jangan perempuan kau salam juga. Berkah ya. Cepiki-cepiki. Gila kau. Ada pergi manten kan? Ini salam betina juga sama. Tidak boleh kalau perempuan sama perempuannya, laki-laki. Tengok tuh. Dibilang jangan salami orang tuh. Ya, sama lah budak-budak di sekolahnya, di MTS di mana. Aku tegur. Kalau sudah di MTS tidak boleh lagi laki-laki itu salaman dengan anak perempuan orang, ibu yang perempuan itu salaman dengan anak laki-laki itu. Haram udah. Dengar enggak tuh? Nah, itu sekolah tuh. Ngaji enggak gurunya? Masuk situ, gila dia bilang memarah. Bukan memarah itu hukum. Jangan biasakan begitu. Kata Nabi, kata Sayyidina Anas, aku tidak pernah pegang sutra sehalus sutra, lebih halusnya tangan Rasulullah SAW. Nabi itu pekerja, tapi Allah berikan kerja dia tangan, tapi halus balik. Kata Nabi, ana la usafihun nisa abada. Aku selamanya tak akan salam perempuan orang lain tadi. Apalagi mencintai bini orang. Aku balikkan pula cerita tadi. Siapa yang tanya tadi? Nabi itu, ini ustaz nyalami. Apa kabar? Betul tak? Ustaz apa nih itu? Ini kiai bilang lah, tak apalah budak betina itu. Anggaplah anak kita. Anak siapa? Mana boleh? Kalau budak kecil-kecil yang macam itu, tak apa. Kalau macam ini besarnya nih, kumis nih, macam-macam, nyucuk nih. Paham tak? Cik badan macam tu. Adan ya? Adan. Kau ada? Ya, mesti ada kesamaan. Tak usah terlalu ya cerahlah ada. Ya, ngaji itu mudah-mudahan jangan terlalu tertutup. Tanya jawab pasti tak apa-apa. Ilmu kan Ustaz punya. Kalau salah aku yang salah. Kalau betul kan Allah dan Nabi itu sajalah. Wallahu a'lam. Bissawab. Al-Fatihah.